Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Aranda Ghazani Sufro. Nama saya Muhammad Syauki Diauhat. Kami berdua dari mahasiswa program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini kita akan membicarakan tentang pemikiran politik Islam klasik dari tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1332 dan meninggal pada tanggal 19 Maret tahun 1406 pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Beliau yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, dia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori ekonominya. Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il Ibnu Hujur, seorang teman Nabi Muhammad. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia. Beremigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248. Di bawah pemerintahan dinasti Hafiziyun, beberapa keluarganya memegang jabatan politik. Namun ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Karya yang terkenal adalah Muqaddimah yang berisi tentang mencatat suatu gambaran awal dari sejarah universal manusia. Beberapa pemikir modern memandang kitab ini sebagai karya pertama yang memuat pembahasan terkait beberapa cabang disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, demografi, dan sejarah budaya. Kitab ini juga membahas mengenai akidah Islam, historiografi, darwinisme sosial, filsafat sejarah, ekonomi, filsafat politik, ekologi, serta ilmu alam dalam biologi dan kimia. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Bagi Ibnu Khaldun sendiri, politik adalah adalah sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang kotor yang harus ditolak atau diterima karena terpaksa saja. Politik dan kehidupan bernegara adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia saja. Penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan untuk mencari keuntungan dan kesenangan pribadi dan lain-lain sebagainya adalah juga realitas yang tidak pernah absen dalam kehidupan manusia. Salah satu alasan Ibnu Khaldun terjun ke dunia politik sendiri karena pada masa itu kondisi masyarakat yang ada mengalami kemunduran, sehingga terjadinya kemandekan dalam berpikir yang menimbulkan konflik, intrik, perpecahan, dan kericuan yang meluas dalam kehidupan politik pada zaman itu. Ditambah lagi, pada zaman itu kebangkitan Eropa pada abad ke-13 dan ke-14 yang semakin meyakinkan dan membuat Ibnu Khaldun sendiri untuk masuk ke dalam dunia politik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam karakteristik pemikiran politik Ibnu Khaldun. Dalam hal kepemimpinan, Ibnu Khaldun tidak menggunakan pendekatan keagamaan, tetapi lebih menekankan kepada pendekatan sosial budaya. Ia menolak menghubungkan soal kepemimpinan dengan syariah, karena menurutnya
eksistensi manusia itu dapat saja ada tanpa kepemimpinan agama. Kemudian di satu pihak dalam kenyataannya agama jarang menjadi sentral pemikiran manusia. Di pihak lain, negara-negara yang tidak beragama Islam jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini berangkat dari fenomena kehidupan pada masanya, di mana orang-orang Majusi pada saat itu adalah mereka yang tidak menganut agama samawi. Dan pada umumnya, mereka tidak memiliki kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka memiliki negara yang besar dan meninggalkan sejarah yang membanggakan. Dan dengan demikian, bahwa kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat itu tidak mesti berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah, tetapi merupakan suatu kemestian hidup manusia bermasyarakat terlepas dari kenyataan apakah mereka menganut agama samawi atau bukan. Dan dalam pandangan Ibnu Khaldun sendiri, wahyu Allah bukanlah merupakan kodrat dan tidak diperlukan dalam organisasi politik pada sebuah negara, karena kekuasaan politik akan tetap ada meskipun tanpa hukum-hukum Allah. Dan menurut Ibnu Khaldun sendiri, kepemimpinan seorang pemimpin itu tergantung dalam dua hal, yaitu pertama solidaritas dan yang kedua faktor endogen dari sang pemimpin. Kemudian kita lanjut ke dalam konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan dalam Islam. Ibnu Khaldun sendiri membagi menjadi 5. Yang pertama yaitu negara. Negara sendiri adalah suatu bentuk organisasi. Nah, di dalam negara sendiri Ibnu Khaldun membagi menjadi 2, yakni al-mulk al-tabiin, yaitu negara dengan ciri kekuasaan alamiah. Dan yang kedua yaitu al-mulk al-siyasah, yaitu negara dengan ciri kekuasaan politik. Nah, di dalam al-mulk al-siyasah, Ibnu Khaldun sendiri membagi menjadi 3, yaitu pertama negara hukum atau siasah diniyah adalah negara yang menjadikan siasah atau hukum Islam sebagai fondasinya. Yang kedua yaitu negara hukum sekuler, yaitu siasah akliyah, yaitu negara yang hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu Allah. Nah, dan yang terakhir yaitu negara republik ala Plato, yaitu ada siasah madaniyah, yang mana di dalam negara ini segelintir orang elit duduk sebagai penguasa dan memerintah atas golongan budak-budak. Kemudian kita lanjut kepada keharusan mendirikan lembaga kepemimpinan. Pada umumnya manusia mempunyai sifat ingin memiliki, merampas, dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu, manusia memerlukan sebuah kepemimpinan yang bisa mengendalikan kehendak mereka dan membuat aturan-aturan tertentu untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, ketiga yaitu kualifikasi pemimpin. Di sini Ibnu Khaldun memiliki tiga ciri khas yang awal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ya seorang pemimpin. Pertama yaitu harus berasal dari kalangan tersendiri, kemudian yang kedua mempunyai kemampuan menguasai warganya, dan yang ketiga mempunyai kekuatan, kewibawaan serta kewenangan. Nah, di sini pun Ibnu Khaldun kembali menspesifikasi tentang ciri-ciri sosok seorang pemimpin, yaitu pertama dia berilmu pengetahuan, kemudian dia bersifat adil, kemudian yang ketiga dia kafayat atau mampu. Nah, di dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, mampu memobilisasi rakyat, mampu mengendalikan politik kenegaraannya, mampu berdiplomasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sehat jasmani dan rohani. Kemudian kita lanjut yang keempat yaitu cara pengangkatan pemimpin. Di dalam konsep pemikiran Ibnu Khaldun, cara pengangkatan pemimpin itu ada 2. Pertama yaitu dengan penunjukan dari pemimpin terdahulu atau pemimpin sebelumnya kepada seseorang yang dipercaya untuk menjadi penggantinya. Dan yang kedua yaitu bayat wakil-wakil umat jika para wakil rakyat mempunyai pendapat yang berbeda tentang calon pemimpinnya. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara pemimpin dan rakyat. Yang perlu kita ketahui bahwa kepentingan rakyat adalah kepada pemimpin bukan pada diri dan tubuhnya, seperti keelokan badannya, kebesaran tubuhnya, keluasan ilmu pengetahuannya, ataupun ketajaman otaknya. Tetapi kepentingan mereka itu terletak dalam hubungan antara dia dan mereka. Dianya adalah pemimpin dan merekanya adalah rakyat.
Karena itu kekuasaan dan pemimpin itu hal yang bersifat relasional. Jadi terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak. Ia itu dia dinamakan pemimpin karena mengurus persoalan rakyat. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai rakyat dan rakyat adalah seseorang yang mempunyai pemimpin. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kesimpulan. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik benang merah bahwa pertama, pemikiran politik Ibnu Khaldun timbul karena berangkat dari kondisi sosial pada masa kehidupannya yang sedang mengalami kemunduran dan perpecahan. Kedua, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kehancuran dan perpecahan tersebut karena pada dasarnya manusia memiliki sifat ingin selalu memiliki, merampas, dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu perlu adanya pemimpin yang dapat mengendalikan mereka. Ketiga, arti kepemimpinan bagi Ibnu Khaldun adalah supervise terhadap kepentingan negara muslim, baik yang berkenan dengan persoalan agama maupun keduniaan. Maka seorang pemimpin haruslah seorang yang mempunyai galabah, sultan, dan wewenang. Keempat, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang sadar bahwa suatu saat pertanggungjawabannya akan dipertanyakan di hadapan Tuhan. Ya, sekian itu dari kita. Mungkin cukup sekian dari kami berdua, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.